Hai semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Santika Hemba dari kelas 6A2 Ekonomi Perencanaan Lanjutan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apa itu analisis location question atau biasa disingkat dengan LQ, dan ini merupakan tugas dari mata kuliah Ekonomi Perencanaan Lanjutan. Pada saat ini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan analisis location question dan bagaimana cara menghitung LQ di dalam Microsoft Excel. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu analisis location question atau LQ. Analisis location question atau LQ biasanya digunakan untuk melengkapi analisis user. Nah, biasanya kedua analisis ini digunakan secara bersama-sama. Secara umum, analisis location question digunakan untuk menentukan sektor basis dan sektor non-basis dengan tujuan untuk melihat keunggulan komparatif di suatu daerah dalam menentukan sektor unggulannya. Nah, yang kedua itu, dalam teknik ini menurut Taringan pada tahun 2005, ekonomi suatu daerah dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, sektor basis adalah sektor ekonomi yang mampu untuk memenuhi kebutuhan baik pasar domestik maupun pasar luar daerah itu sendiri. Artinya, sektor ini dalam aktivitasnya mampu memenuhi kebutuhan daerah sendiri maupun daerah lain dan dapat dijadikan sebagai sektor unggulan. Yang kedua, yaitu sektor non-basis, merupakan sektor ekonomi yang hanya mampu memenuhi kebutuhan daerah itu sendiri. Sektor seperti ini biasanya dikenal sebagai sektor non-unggulan. Nah, selanjutnya, LQ merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan yang menjadi pemacu pertumbuhan, di mana LQ mengukur kegiatan ekonomi melalui pendekatan perbandingan. Seperti yang kita ketahui, jika nilai LQ lebih besar dari 1, itu memberikan indikasi bahwa sektor tersebut adalah basis. Sedangkan apabila LQ lebih kecil dari 1, berarti sektor tersebut adalah non-basis. Data yang dibutuhkan dalam menghitung LQ yaitu sebagai berikut. Biasanya PDRB kota atau kabupaten menjadi daerah bawah, sedangkan untuk PDRB provinsi itu menjadi daerah atas atau daerah acuan. Selanjutnya bisa dilihat rumus LQ sebagai berikut, di mana XIJ dibagi RVJ dibagi XI dibagi RV, di mana keterangannya sebagai berikut. LQ sama dengan indeks atau koefisien LQ sektor I di kabupaten kota J, sedangkan XIJ adalah PDRB sektor I di kabupaten J, sedangkan XI adalah PDRB di sektor I di tingkat provinsi atau dalam kurung daerah acuan, sedangkan RVJ merupakan total PDRB di kabupaten J, sedangkan RV merupakan total PDRB di provinsi atau daerah acuan. Nah teman-teman, selanjutnya saya akan memberikan contoh perhitungan LQ menggunakan Microsoft Excel. Caranya sebagai berikut. Nah, untuk perhitungan LQ sendiri saya mengambil contoh dari PDRB Kabupaten Bolaang Mongondo Utara dan PDRB Provinsi Sulawesi Utara sebagai daerah acuan. Di sini saya menggunakan data selama 3 tahun terakhir. Nah, selanjutnya ini rumus untuk menghitung LQ dalam Microsoft Excel. Pertama-tama kita gunakan rumus sama dengan PDRB sektor pertanian Kabupaten Bolaang Mongondo Utara pada tahun 2018 dibagi dengan total PDRB pada Kabupaten Bolaang Mongondo Utara pada tahun yang sama, lalu kembali dibagi dengan PDRB sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Utara, lalu kembali lagi dibagi dengan total PDRB di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun yang sama, yaitu tahun 2018. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk mengunci rumus menggunakan dolar. Ini berfungsi agar kita tidak perlu menghitung satu persatu sektor yang Anda menggunakan rumus. Setelah rumus dikunci menggunakan dolar, kemudian klik enter, lalu hasilnya akan muncul seperti berikut. Untuk mempermudah kita tinggal diklik kanan lalu ditarik ke bawah. Setelah ditarik ke bawah, untuk tahun selanjutnya yaitu tahun 2019, kita menggunakan rumus yang sama dengan tahun sebelumnya, yaitu sama dengan PDRB sektor pertanian di Kabupaten Bolaang Mongondo Utara pada tahun 2019 dibagi dengan total PDRB di Kabupaten Bolaang Mongondo Utara pada tahun yang sama, lalu dibagi lagi dengan PDRB sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Utara, lalu dibagi dengan total PDRB yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Nah, kemudian kembali lagi jangan lupa untuk mengunci rumus menggunakan dolar. Setelah rumus dikunci, kemudian klik enter dan hasilnya sebagai berikut. Lakukan hal yang sama, yaitu klik kanan lalu ditarik ke bawah.
Nah, untuk tahun selanjutnya yaitu tahun 2020, kita menggunakan rumus yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sama dengan PDRB sektor pertanian di Kabupaten Bolaang Mongondo Utara tahun 2020 dibagi dengan total PDRB di Kabupaten Bolaang Mongondo Utara pada tahun yang sama. Selanjutnya, kembali lagi dibagi dengan PDRB sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2020, lalu dibagi dengan total PDRB di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun yang sama, yaitu tahun 2020. Selanjutnya, jangan lupa untuk mengunci rumus menggunakan dolar. Setelah mengunci rumus menggunakan dolar, klik enter dan hasilnya akan muncul sebagai berikut. Nah, langkah selanjutnya yaitu kembali lagi klik kanan lalu ditarik ke bawah. Kemudian setelah selesai menghitung nilai LQ, di sini kita dapat melihat secara bersama-sama sektor manakah yang merupakan sektor basis dan sektor non-basis. Jika dilihat di sini ada 4 sektor yang merupakan sektor basis atau unggulan. Ini dikarenakan nilai LQ-nya lebih besar dari 1. Jika dilihat itu ada sektor pertama, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan nilai LQ sebesar 2, lalu ada sektor pertambangan dan penggalian, di situ nilai LQ-nya juga sebesar 2, kemudian yang ketiga itu ada sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dengan nilai LQ juga sebesar 2, sedangkan sektor yang terakhir itu ada sektor konstruksi di mana nilai LQ-nya sebesar 1, Jadi, keempat sektor ini merupakan sektor unggulan atau basis yang ada di daerah Bolaang Mongondo Utara. Keempat sektor ini mampu memberikan kontribusi bagi daerah dan daerah sekitarnya. Sedangkan untuk sektor-sektor lainnya ini termasuk sektor non-basis atau bukan sektor unggulan. Ini dikarenakan nilai LQ-nya itu lebih kecil dari 1. Nah, jadi sektor-sektor ini hanya mampu memberikan kontribusi bagi daerah itu sendiri. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa keempat sektor itu merupakan sektor basis atau sektor unggulan yang mampu memberikan kontribusi bagi daerah di Bolaang Mongondo Utara maupun daerah nasional. Itulah presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila banyak kekurangan dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.